Halo semua, kami mahasiswa dari Universitas Kusuma ingin mempresentasikan artikel yang terambil dari sumber Kompasiana oleh Chris Banarto dengan judul Etika Bisnis Modern Antara Memperkaya Diri, Etika dan Moral. Sebelumnya perkenalkan, kami yang beranggotakan Putri Widya, Ina Salsabila, Nadia Balkis, Sofarina, Yusril Ridho, dan Iren Dwi. Pada abad ke-21, etika bisnis telah menjadi prioritas utama organisasi. Etika bukanlah suatu kemewahan atau suatu pilihan, tetapi keharusan karena tuntutan masyarakat modern. Ada spirit yang tumbuh dalam masyarakat atas tindakan egois dan tidak bertanggung jawab yang mengorbankan orang lain untuk memperkaya diri. Menurut Yosepus, pengertian etika berbisnis adalah penerapan moral dalam bidang ekonomi, utamanya industri bisnis. Industri bisnis yang harus memiliki etika sebagai prioritas utama contohnya adalah perusahaan rokok, pabrik air mineral, dan makanan cepat saji. Perusahaan rokok harus memikirkan dampak negatif dari bisnis yang dijalankan karena perokok dapat mengidap penyakit jantung, importan, paru-paru, dan kanker. Pabrik air mineral juga harus memikirkan dampak negatif bagi lingkungan dari usaha mengambil air dari tanah. Begitu pula dengan minuman soft drink yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi pemakai jika digunakan dalam jangka yang panjang. Makanan cepat saji atau pengusaha ayam goreng tepung atau fried chicken juga harus menyadari makanan yang dikonsumsi secara rutin dalam jangka panjang akan menyebabkan resisten terhadap antibiotik, sehingga tubuh akan mudah terserang penyakit seperti kolesterol dan risiko kanker. Dengan begitu, bisnis yang dijalankan harus dengan etika dan moral yang benar. Ada tanggung jawab sosial perusahaan kepada pelanggan dan masyarakat. Definisi etika bisnis menurut Kiln Cullen dan Koistra 1999 adalah seperangkat prinsip yang memandu praktik bisnis untuk mencerminkan kepedulian terhadap masyarakat secara keseluruhan sambil mengejar keuntungan. Dalam ungkapan peduli terhadap masyarakat secara keseluruhan menunjukkan ketidaksabaran yang tumbuh dengan tindakan egois dan tidak bertanggung jawab dari begitu banyak organisasi saat ini. Ada 4 motif menarik yang menjadikan nilai-nilai etika sebagai prioritas utama lainnya dalam organisasi abad ke-21. Yang pertama, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate responsibility. Yang kedua, ada etika bisnis sebagai prioritas. Yang ketiga, ada beyond responsibility dan prioritas pada peluang. Yang keempat, ada budaya berbasis nilai. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate responsibility. Masalah responsibility atau tanggung jawab adalah dasar utama memahami etika organisasi. Egoisme dan keserakahan dapat menyebabkan para pemimpin kehilangan perspektif dan merasionalisasi perilaku yang tidak etis. Berita buruk bagi para pelanggar bahwa masyarakat menjadi lebih waspada akan kecerobohan etis yang menguntungkan beberapa orang hingga melukai yang lain. Etika bisnis sebagai prioritas utama. Lebih dari sekadar tanggung jawab hukum atau moral, etika perlu menjadi prioritas para pemimpin harus mengawasi visi, misi, nilai-nilai, budaya, strategi, dan tujuan. Selain itu, organisasi mereka harus mengikuti perkembangan teknologi yang cepat, produk dan layanan saing, efek globalisasi, peluang dan ancaman dalam industri mereka sendiri. Nilai-nilai etis perlu untuk mendapatkan pengakuan sebagai salah satu faktor keberhasilan yang paling penting dalam organisasi modern. Sehingga tujuan dari budaya organisasi yang etis adalah hubungan internal dan eksternal yang baik, sehingga semuanya saling merasa dihargai. Beyond responsibility dan prioritas pada peluang. Kebutuhan masyarakat yang mendesak akan budaya etis adalah kesempatan setiap organisasi untuk mempengaruhi budaya sosial dengan membudayakan nilai-nilai etis. Ketika ini terjadi, masyarakat mendapat manfaat dari pengaruh positif yang diambil karyawan dari tempat kerja mereka ketika kembali ke keluarga, teman, dan rekan.
Values-based culture atau budaya berbasis nilai. Pada abad ke-21, etika bukanlah suatu kemewahan atau suatu pilihan, lebih dari kompetensi, pengalaman, kecerdasan, dan dorongan. Orang-orang di semua tingkatan organisasi membutuhkan nilai-nilai etika. Menurut KIDER 2001, tugas utama dekade ini adalah menciptakan dan memelihara budaya berbasis nilai. Karena banyaknya waktu yang dihabiskan orang di tempat kerja, maka proses pendidikan dan pembelajaran itu harus terjadi di lingkungan bisnis. 4 faktor utama dalam menciptakan budaya berbasis nilai. Nilai inti bersama. Ada 5 nilai inti yang ditemukan dalam beberapa bentuk di setiap budaya di seluruh dunia. Mereka adalah kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, keadilan, dan kasih sayang. Budaya berbasis nilai akan menjadikan nilai-nilai inti sebagai kekuatan pendorong dalam pengambilan keputusan. Bahasa umum. Karyawan membutuhkan bahasa etika yang memungkinkan mereka berkomunikasi dengan mudah dan nyaman tentang masalah yang biasanya sensitif dan sulit untuk dibahas. Program pelatihan etika yang efektif menyediakan bahasa umum yang dibutuhkan sehingga seluruh orang yang terlibat dalam organisasi mudah memahami. 3. Komitmen dari top manajemen. Pelatihan etika tidak ada artinya tanpa top manajemen yang mendorong dan selalu berkampanye tentang pentingnya etika bisnis. Ketika para pemimpin secara konsisten menghargai mereka yang memilih untuk melakukan apa yang benar, itu sangat membantu untuk menciptakan budaya etis. 4. Keberanian moral. Keberanian moral sebagai kualitas pikiran dan jiwa yang memungkinkan seseorang untuk menghadapi dilema etis dan kesalahan moral dengan tegas dan percaya diri, tanpa tergoyahkan atau mundur. Akhirnya, bisnis yang beretika, karyawan yang menjunjung moral, organisasi yang berbudaya telah mendarah daging dan menjadi lifestyle setiap individu. Akan meningkatkan brand equity perusahaan menjadi perusahaan yang disegani dan dicintai tidak saja pelanggan, tetapi masyarakat umum.